Oke. Kebetulan ini Jupiter MX ya. Kita review untuk beli online. Kalau di sini sebenarnya ada, tapi lebih pilih online, agak lumayan miring sedikit. Kita lihat pistonnya dulu. Oke, ukuran standar untuk Jupiter MX ya. Aduh, kita nggak bawa ini lagi. Wah, dibuka dari bawah. Pistonnya, bahannya, kemudian sampingnya. Ini agak begini ya. Oke ya, dia made in PRC ya. Kita ukur di sini untuk kepala pistonnya ya, di kepalanya dulu kita ukur. 53,4. Oke, untuk kepala pistonnya diukur dari atas seperti ini, dari samping sama ya. Kemudian punggungnya, untuk punggungnya di sini oke 54,0. Oke ya, punggungnya jadi 54,0. Agak miring sedikit. Oke. 5. Nah, ternyata kalau kita ukur miring seperti ini ya, dia nggak sampai 54 tuh. 53,8. Ya. 53,8. Miring antara sini sama sini. Jadi dia bentuknya oval ya untuk piston Jupiter MX ini khususnya. Mungkin kalau yang Honda dia bundarnya rata. Kalau dia 54 ya 54 semua. Kalau dia 50 semua. Kalau Jupiter MX ini dan Fiction dan yang lain-lain ya, yang biasanya yang di hasil silinder itu dia nggak sama antara pinggir sini dengan sini. Tapi ya rata-rata semua piston ada bentuk ovalnya pasti itu. Oke. Kemudian langsung untuk ring pistonnya. Nah, untuk ring piston dari NPR ya. NPR. Nih. Jadi ada dua produk di sini ya. Antara NPP, Nippon Part. Yang satu NPR. Warna coklat bungkusnya. Nah, seperti ini. Kalau yang NPR ini Jepang ya, untuk ring pistonnya. Nah, ini jadi ada segelnya untuk keasliannya. NPR Riken ya. Oke. Kemudian dari blok silindernya. Kita lihat dari blok silindernya. Aduh. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, di sini super rajin. Wes, ini nggak ada goresan di sini, masih bubutannya bagus. Dari samping seperti ini ya, agak-agak mengkilat gitu. 5 YP. Di sini ada mereknya. Biasanya selalu dibarengi dengan merek. Tempat tensionernya. Oke. Kemudian belakangnya seperti ini. Ini kepresisiannya terjamin ya. Kemudian ini untuk liner buringnya lumayan tebal. Kira-kira dia berapa mili nih? Untuk yang depan dia 3 mili lebih sedikit ya. 3,3 mili untuk yang depan. Biasanya kan untuk ngancing ini. Di sini untuk ngancing.
Oke, yang belakang. Kita ginikan dulu lah ya. Fullnya di 5,8 dikurangin, kita agak susah mengukur yang di dalam itu. Dikurangin 2 mili. Berarti 3,8. Wah, kok tebalan belakang ya daripada yang depan. Oke, jadi ini antara yang depan sama yang belakang untuk liner boring besinya itu sepertinya malah tebelan yang belakang ini. Jadi menurut pabrikannya itu untuk liner boringnya itu dia tidak seperti liner boring yang biasa dijual seperti ini ya. Tapi ini biasanya liner boringnya nanti seperti ini, tak gambar. Ya, anggaplah ya seperti ini ya untuk liner boringnya. Nggak kayak yang biasa dijual. Jadi dia ada seperti ini untuk ditanam. Jadi dia nggak akan melorot gitu ya. Ini besinya ada centil-centilan gini keliling, dan atasnya ini juga yang paling atas ya untuk menahan ini biar dia tidak terperosok ke dalam sana untuk buringannya besinya ini ya. Tapi kalau yang aslinya kan dia aluminium, kalau yang ini kan ditanam buring. Kemudian untuk cara tanamnya ini, cara nanamnya ini ya, kalau yang biasanya kan di press itu ya, di press, tapi kalau ini dia dicor ya, dicor. Oke, jadi langsung dicor gitu, dicor aluminium gini ya kan. Jadi dia lebih gigit, dia nggak akan merosot ke dalam sana. Jadi bisa di quarter atau potong kas atau di reamer sampai berapa ini, mungkin bisa sampai oversize 200 kali. Kita kalau oversize 200 berarti kita tambahnya 1 mili ke oversize 200 ya. Masih aman ini kalau di oversize 200. Masalahnya untuk ini piston dari produk NPP mungkin ada yang sampai 200 untuk oversize-nya. Jadi masih aman untuk di oversize sampai 200. Nah, kayak gitu. Jadi masih ada, wah masih tebal banget ini. Berbeda dengan merek boring yang lain ya. Nanti kita review untuk merek boring yang lain, merek-merek lain. Itu dia agak tipis untuk boringannya. Nah, ini tebal. Oke, lanjut mana tadi untuk pistonnya, coba kita cek. Kita masukkan ini bawah, ini atas. Kemudian ini atas, ini bawah ya. Oke, cara ngeceknya biar kelihatan ini harusnya di atas, ini di bawah, ini kan terbalik tulisannya. Nanti masangnya begini, padahal harusnya begini. Mungkin ya, kita coba tes aja dulu pakai pennya. Oke, kita pasangkan untuk pennya. Nah, kemudian kita ukur dari sini ke sini berapa. 34 ya. Kalau yang ke sini, yang di atas ini, dia 33,5. Berarti pin pistonnya ini lebih ke atas sini, sebelah sini ya. Berarti ini atasnya, yang ini yang bawah. Kita bisa lihat. Tuh kan, dia nanti masangnya kebalik begini ya. Ini untuk X-nya di klep X, ini klep in. Pada Yamaha Jupiter MX ini untuk coakan klep X-nya ini lebih besar ya. Lebih dalam daripada coakan klep dari in. Tapi jaraknya ini, jarak antara klep dengan klep ini, coakannya ini lebih pendek daripada yang in. Jadi yang in ini coakannya lebih lebar jaraknya antara kanan dan kirinya ya. Oke, jadi fix ini nanti pasangnya seperti ini, kebalik. Lanjut kita langsung ke pemasangan seperti ini. Oke, wah, ini nggak begitu seret ya. Oh, seret sih, seret. Oh, bagus ini. Kalau dari sini seret, sudah bagus ini. Ya, kalau dari bawahnya ini udah seret, bagus. Oke. Bawah seret, kita menuju ke atas. Nah, seretnya dia
merata ya. Jadi tidak ada yang dari tengah ini agak lumayan kendor nih. Bawah seret. Hampir sama sih seretnya. Coba ke depan lagi. Oke. Hampir sama seretnya ya. Tapi dia jatuh ya. Tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting nanti kita bisa lihat untuk atas bawah. Nah, ke atas dan ke bawah ini beginilah ya, atasnya mana sih? Nah begini atas bawah nih, kita gerakkan atas bawah. Oke, span ya, tapi kalau ke kanan kiri, nah untuk ke kanan dan ke kiri dia goyang ya, karena pistonnya tadi oval. Oke, nah ini sudah presisi. Untuk honingannya juga kita bisa lihat di sini. Bentar ya. Ini hasil honingannya. Ini tadi kena minyak piston. Wah. Oke, mantap sih. Udah nggak perlu di apa-apa ini nih, nggak perlu dipoles lagi, nggak perlu di amplas lagi atau dipoles pakai batu hijau ya. Ini udah sempurna. Ini dia pakai amplas halus untuk honingannya ini. Kalau di kamera kelihatannya kasar ya rambut-rambut untuk hasil honingannya, tapi kalau di sini, tapi kalau aslinya kita lihat nih bagus kok, aman. Oke, untuk terakhir kali kita bisa cek untuk ring pistonnya ya. Ini dia ring kedua. Yang ini ring utama. Bisa dilihat juga untuk ketebalannya, ketebalan ring yang kedua daripada ring yang utama. Kita lihat clearance-nya. Wah. Harus pas ya kita dorong. Oke, kita lihat clearance-nya di situ. Oke, dia rapat ya. Kita nggak pakai filler gauge. Sebentar. Kalau kita nggak punya filler gauge, kita bisa gunakan silet. Nah, oke. Wah, tuh. Yang tajamnya ya, yang tajamnya kita masukkan. Nah, ini. Wah, coba kita lihat di sininya. Oke, ini masuk ya untuk siletnya. Nah, kita gunakan silet seperti ini untuk filler gauge-nya, karena silet ini ukurannya sekitar 0,05 ya. Jadi dia masuk. Yang jelas jangan sampai cutter ini masuk di dalam sana. Ya, cutter nggak masuk ya. Tapi kalau lincipnya cutter yang tajamnya masuk sedikit. Tuh. Kalau cutter ini sudah 0,40 ya tebalnya. Jadi seandainya ada ring piston yang ketika dipasang seperti ini, kemudian kita masukkan cutter ini, dia masuk ke dalam celah-celah ringnya itu, maka dipastikan ini bakal ngebul. Oke? Maka bisa dipastikan oli akan naik ke dalam ruang bakar dan ikut terbakar, akhirnya motor bisa ngasap. Seperti itu. Yang satu, ring kompresi utama yang di depan ya. Oke, sama ya. Yang paling bagus sebenarnya ini si LED ini begitu dimasukkan yang sebelah sini. Nah, dia sepan. Ini lumayan masih agak longgar ya. Begitu dilepas jatuh. Harusnya kalau yang bagus lagi untuk ring pistonnya, kita masukkan seperti ini. Nah, dia masuk tapi dia nggak jatuh. Kalau ini
dimasukkan masih jatuh. Jadi clearance-nya ini ya sekitar 0,10 ini. Kalau ini antara 0,05 sampai 0,08 ini untuk silet seperti ini ya. Sementara untuk clearance dari buringnya ini di honing sampai 0,10. Oke, tapi itu tidak masalah ya. Berarti ini masih dalam batas wajar, oke? Tapi kalau dia nanti ternyata pakai silet ini kita pasang seperti ini, dia sepan, tidak gerak untuk siletnya, ini kita harus mengusahakan untuk in range selama mungkin, oke? Sejauh sampai 500 km ya. Tapi kalau untuk yang ini kita hanya in range ya sekitar kira-kira 100 km saja. Sudah bisa diajak jalan-jalan jauh. Dan sudah bisa langsung diajak laju ya. Tapi kalau yang ininya masih sepan, kira-kira clearance-nya 0,05 sampai 0,08, kita wajib in range sampai 500 km supaya tidak terjadi baret di sini karena ada pemuaian dari liner buring, piston, dan ring piston. Tapi kalau ring piston dia nggak memuai ya, karena dia sudah baja dan sudah dimatikan itu untuk pemuaiannya. Jadi yang memuai itu linernya dan pistonnya. Untuk kekerasannya ini, wah, dia baret nggak ini? Cara pengetesan kekerasannya ini ya digigit ya, digigit. Kalau dia lembek berarti dia nanti ada coakan gitu ya untuk liner buringnya, liner besinya. Nah, jadi kita nggak tahu ya untuk kekuatan liner besinya ini, kita bisa lihat di buku pedoman dari NPP-nya. Dia kekerasan besi itu ada ukurannya, ada HV atau apa ya, itu untuk satuannya kekerasannya itu ya sekitar, ya pokoknya begitulah ya, semakin keras ini semakin baik, tapi semakin mahal pula juga untuk bahannya. Oke, kayak gitu sekilas untuk review dari blog produk ini ya, dari NPP ya, rekomendasi untuk digunakan ya.